Dan juga fakta soal lu kan juga punya band ya, Tes ya, The Step Brothers. Nah itu 2015 ya kalau nggak salah ya, ininya apa namanya, album ya. Ya. Nah itu gimana sejarah itu, Tes? Pengen denger ceritanya itu. Jadi dulu gue sempat reguleran di kafe dengan band gue, Step Brothers itu. Terus reguleran dari kafe ke kafe, ya gitu deh. Nyari uangnya. Kayak jadi kuliah, terus reguleran, kuliah reguleran. Kadang gue ngisi jingle, terus kadang ya udah reguleran jatin siapa gitu. Sampai akhirnya sebelumnya gue Chlorophyll dulu, jadi kayak gue sempet ngeband sama Chlorophyll The Next Generation. Kalau lo pernah denger Chlorophyll, itu yang pertama kali ngebawa gue ke event jazz gitu. Pertama kali gue main event jazz tuh sama Chlorophyll di Jak Jazz dulu waktu 2007. Jadi kayak dari situ kenalnya orang-orang di scene gitu. Terus habis itu baru tuh gue kuliah, sambil reguleran. Habis itu kenal sama anak-anak Step Brothers ini. Terus akhirnya gue ikut musikal. Dulu pas ikut musikal gue akhirnya kenal sama orang-orang yang ada di sana. Salah satunya ada temen gue yang memperkenalkan SoundCloud dulu. Lu download ini deh, ini kayak seru nih, apa streaming platform. Waktu itu kayak baru 2009 atau 2010 ya kayak lagi. Itu lagi SoundCloud lagi booming banget ya. Iya, di sini. Terus kayak lo kayak bisa upload ini nih, apa namanya, file gitu, audio file gitu. Download deh, seru. Akhirnya terus gue kayak download gitu. Terus ini bisa ngerekam terus bisa langsung upload dari handphone. Gue download. Udah tuh gue mulai nyanyi di situ, kayak dari handphone nyanyi aja, gue todong dari instrumen, dari speaker gue todong, terus gue nyanyi sampai akhirnya engagementnya cukup lumayan. Ada aja orang yang suka gitu, yang reshare, repost gitu. Terus kayak makin lama makin banyak yang dengerin. Terus gue pikir kayak beli kali ya home recording equipment gitu di rumah, supaya suaranya tuh kayak kualitas suaranya jauh lumayan lebih bagus lah gitu. Jadi itu kayak ini gue mulai cover YouTube, tapi gue kayak sekali cover di YouTube gue kayak nggak suka karena edit video dan harus ngedit audio, jadi kayak menurut gue kerja 2 kali. Akhirnya gue kayak lebih fokus di SoundCloud gitu. Nah dari SoundCloud akhirnya bawain lagu-lagu cover. Terus gue mikir kayak, kok gue bawain lagu cover mulu ya gitu. Kayak gue pengen deh punya lagu sendiri gitu. Kayak pengen aja gitu punya lagu original. Mau sampai kapan gue bawain orang, walaupun sekarang juga masih bawain lagu orang, cuman kayak kadang lebih banyak orang yang apresiatif sama lagu gue sendiri, walaupun ada aja juga kadang bawain lagi ini dong, bawain lagu itu dong, just ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman cita-cita gue emang gitu, pengen punya lagu original dan gue pengen punya album dulu. Akhirnya kenal sama Randy di SoundCloud, kita bikin apa namanya workshop bareng waktu itu, beat dari dia, gue isi vokalnya, sampai akhirnya jadi single I Want You Love 2014 gitu. Dan 2015 itu solo kan keluar. Sebenarnya solo apa Step Brothers? Itu solo. Jadi Step Brothers solo, itu emang konsep dan gue gitu, additional player gue. Tapi sekarang udah masing-masing semuanya. Jadi gue punya additional player dan teman-teman band baru dengan konsep yang baru gitu. Itu ada viewer yang bilang pengen lihat cover di YouTube lo, tapi iya, jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalnya lo lihat cover, lo akan membantu orang-orang yang mengupload itu, which is bukan gue. Iya, bukan musisi aslinya begitu mungkin ya. If you want to support me dan lihat lagu-lagu video-video yang di akun official gue. Iya. Dan bukan lagu cover di situ kan, lagu lu sendiri kan. Iya sih, sekarang lagi rame banget ya yang cover-cover
lagu-lagu cover Iya, dan orang. nggak apa-apa. Iya. Emang ya, gue pun berawal dari situ, cuman kayak pengen aja punya lagu sendiri dan pengen lu pengen gak sih karya lu diapresiasi sama orang, karya lu sendiri gitu, bukan karya orang lain. Gak ada yang salah dari itu ya. Iya. Fine-fine aja ya. Nah, sama mungkin apa ya? Ntar gue nyari pertanyaan gue lagi nih. Oh iya gini. Tema soal lu juga gitu, Tes. Kan lu tuh udah lama, bisa dibilang lu lama kan ini berkecimpung di dunia musik di Indonesia kan. Dari pertengahan 2000-an sampai sekarang gitu. Lu termasuk musik yang udah lama gitu. Iya kan ya? Professionally ya dari 2006 gue mulai. 2006. Iya, udah lama deh. Dan kira-kira menurut lu apa tuh yang bisa buat lo bertahan sampai selama ini? Menurut gue ya, personally gitu. Iya, personally. Karena mungkin karena gue kayak nggak punya goal. Oke. Jadi nggak ada sesuatu yang gue aim, dari kerjaan gue gitu loh. Gue jalanin aja. Oh ya. Ya emang prosesnya mungkin gak cepat orang-orangnya, cuman kayak karena gue I trust and enjoy the process gitu, mungkin itu yang bikin gue bertahan. Karena gue seneng ngejalaninnya, karena gue suka menikmati prosesnya gitu. Karena memang ya musik ya it's your thing gitu kan ya. Bisa bilang gitu ya. Iya, so far. Jadi kayak gue menjalani tanpa beban gitu lah, kayak ngeluarin lagi pengen diem aja udah di dulu. Yaudah deh rilis gitu. Iya. Dan jadilah 14 tahun ya. Di ini ya. Soalnya kan gimana ya? Iya sih maksudnya dan yang lo lihat sekarang gitu ya, dari mungkin ada perbedaan gitu yang lo rasain dari sebagai musisi di era 2006 sampai 2010 mungkin dengan 2013 ke 2020 ada perbedaan yang rasa ya? Drastis sih bedanya menurut gue, karena gue ngerasain pada saat gue pertama kali terjun ke industri punya solo project gitu, dari zamannya CD tiba-tiba peralihan ke digital gitu, jadi kayak semua toko CD bangkrut kan. Iya, ya lu berarti mengalami dua fase kan ya berarti? Fase jadi pada saat rilisan fisik dan digital gitu. Pas rilis fisik disebar di seluruh toko CD di Indonesia gitu ceritanya. Sebulan sampai 2 bulan gitu bangkrut anjir semuanya. Sial banget gue. Semua toko CD di Indonesia bangkrut gitu. Terus akhirnya kayak wah gimana nih caranya? Abis itu kan kayak langsung tuh masuk digital gitu kan, kayak Spotify juga ada Spotify itu juga ada apa gitu. Terus kayak wah mau nggak mau kayak we have to change the game gitu. Dimasukin lah lagunya kayak digital. Nah, itu mulai dari sosmed, dan perbedaannya adalah pada saat lo terjun ke digital, orang udah nggak akan beli CD, orang akan jarang ngedengerin album karena lo bisa milih lagu yang lo denger. Jadi pada saat lo buka albumnya, terus ada listnya. Nah, dulu kan kita kalau misalnya suka satu album, kita akan beli albumnya kan. Kalau kita suka satu single, satu lagu, kita pasti akan beli albumnya, mau nggak mau gitu. Mau nggak mau dengerin dari side A sampai side B, kita dengerin tuh bolak-balik gitu. Kalau sekarang era digital, orang ngeluarin album udah ada listnya. Oke, lagu yang lo tahu mana juga. Oh yang ini ya udah dengerin ini aja. Itu yang gue merasakan perbedaannya ya, dari zaman fisik dan ke digital. Cuman when it comes to internet dan digital, itu tuh sangat dimudahkan kita untuk nyari genre yang tadinya nggak pernah kita explore sama sekali, nyari penyanyi yang tadinya kita nggak pernah tahu sama sekali gitu. Dari situ tuh kayak ada hal yang bisa diambil juga gitu loh, kayak wah thank God for internet gitu, thank God for digital gitu. Gue nggak pernah tahu nih tiba-tiba ada penyanyi ini, terus gue buka lagi, gue klik lagi related artisnya tuh siapa aja, tiba-tiba banyak lagi, dikasih lagi referensi. Dari situ tuh terus nambah referensi gitu, dan gue sangat menikmati itu gitu.
jadi eksplorasi lebih luas lah ya. Tapi lu sebagai bener banget sih. Tapi sebagai pelaku musik gitu, secara personal gitu, kalau lu enakan mana? Era pas lu lagi pas rilisan fisik atau pas semua udah digital gitu? Kalau gue sendiri ya, sebenarnya enak dan nggak enak sih gitu kayak. Pertama kalau gue ada positif negatif ya. Singer gitu, ya zaman fisik, lo harus punya production cost lebih untuk bikin fisik gitu. Sementara lo saling record dari situ kan. Lo harus ngeluarin itu untuk kayak, gue punya album lo, ayo beli album gue gitu, karena gue jual itu. Sementara kalau sekarang lo tinggal masukin ke digital, habis itu lo promo di sosmed tanpa harus ada production cost lebih untuk ngeluarin bikin CD fisik gitu. Walaupun sekarang bisa jatuhnya ke merch atau segala macem. Cuman itu yang membedakan, kayak gue akhirnya nggak harus ngeluarin cost lebih gitu. Karena belum tentu CD lo akan habis semua gitu kan. Kayak setelah orang beli ya oke. Orang beli ya, semua orang mungkin nggak akan willing to spend their money to buy an album gitu. Jadi kayak menurut gue yang membedakan itu, gue nggak perlu mengeluarkan cost akan sesuatu yang nggak terjamin income-nya gitu. Karena balik lagi lo kayak nggak bisa ngelihat dari hasilnya gitu loh, karena kayak belum tentu album lo laku keras gitu. Oke, ya bener sih. Berarti kesimpulannya lu bersyukur pernah ada di fase fisik, rilisan fisik, dan ya bersyukur juga ada di fase digital gitu ya. Iya, jadi kayak jadi gue belajar kayak di dua hal itu, untuk kayak ternyata gini ya kalau ngeluarin fisik, ternyata digital gini ya. Jadi kayak ada sesuatu yang gue pelajari dari situ, gimana cara maintainnya gitu. Iya. Benar. Oke, dan mungkin ini jadi gue agak narik ke belakang lagi kiprah lu di musik gitu. Kan nggak dipungkiri juga, lu juga orang juga mungkin masih inget sekarang lu dari suatu ajang kompetisi. Dan ya benar, dan gimana ya, dan faktanya juga banyak jebolan dari kompetisi lo dulu itu yang juga berkarir di musik sampai sekarang gitu, masih jalan terus gitu ya. BTW jadinya adakah maksudnya lo kayak relasi lo dengan jebolan itu tuh gimana? Apa nih? Maksudnya kayak signifikansinya kayak nggak, maksudnya kayak relasi lo dengan jebolan-jebolan ajang musik itu gimana tuh? Masih sering collab, maksudnya sering nongkrong atau gimana? Masih ada beberapa yang masih. Iya. Itu tuh kayak justru kita we share the same experience gitu, good and bad experience itu ada gitu, dan kita punya something in common. Jadi kayak ada sesuatu yang diobrolin tiap ngumpul bareng gitu, walaupun memang acaranya sendiri kayak nggak punya signifikansinya ya, karena setelah ajang itu gue kayak mulai dari awal lagi aja gitu. Mulai dari nol lagi aja. Cuman ada experience yang gue dapet, kayak ada sesuatu yang gue pelajari dari situ. Ketemu finalis yang lain, kayak sekarang kayak kita kayak istilahnya terjun ke industri bareng-bareng, dan masing-masing tuh kita kayak sering sharing gitu loh, kayak ada hal-hal yang kayak iya lo bener loh, iya waktu itu kita gini ya, iya jadi kayak ada cerita ya. Ada ceritanya gitu. Ada tuh kayak misalnya collab atau apa, soalnya nih gue liat di komen ada yang bilang katanya Kak Teza collab sama Agnes Mo, tapi mungkin lu malah punya konsep collab sama teman-teman gue yang dulu yang sempat ada kepikiran gitu ya? Ada sih, kayak kalau collab sama Agnes Mo mungkin kayak dia juga nggak mau kali collab sama gue gitu. Dia pasti akan collab sama siapa gitu.
ngapain collab sama gue gitu kan. Kayak pasti nggak ada di list dia gitu loh. Cuma out of nowhere banget ya. Iya. Kalau gue pengen collab, gue akan collab sama temen-temen yang kayak buat gue seperjuangan gitu, atau temen-temen yang sangat berbakat tapi kayak belum punya cukup platform dan pendengar, sementara gue kayak bisa dibilang ada lah yang denger gitu. Gue pengen gitu kayak to support each other gitu, kayak mendingan kayak yang lain yang butuh credits, yang butuh recognition gitu, dan menurut gue berbakat, ayo kita collab gitu. Yang apa ya, kayak rekan teman seperjuangan gitu ya, maksudnya yang sama-sama dari baru ngerintis juga gitu. Iya, yang albumnya baru satu sama kayak gue gitu misalnya, ayo deh gitu. biar kita nih sama-sama jalan bareng gitu. Iya betul sih. Oke, ini udah sejam aja nih Tes kita ngobrol-ngobrol, padahal. Iya. Oh iya juga lah. Iya, udah sejam aja nih. Seru ya untungnya. Oke nih, jadinya langsung ke, mungkin kalau pandemi berakhir gitu, rencana lo dalam waktu dekat untuk karir musik lo apa nih? Album lagi kah atau? Kayaknya tahun ini EP kali ya, EP dulu. EP. Gua belum siap berkomitmen untuk bikin album. Oke. Jadi yang EP dulu lah ya. EP dulu kayaknya. Setelah pelan-pelan mungkin akan ada single-single ya. Oke, berarti ya kira-kira kapan tuh ada bocoran? Ada bocoran nggak EP? Nggak tahu sih gue, tapi mungkin pertengahan tahun kali ya. Gue belum bisa kasih tahu kapan tepatnya, tapi akan ada. Jadi stay tune terus guys ya gitu. Ya, that's the spirit. Oke, mungkin itu aja Tes. Thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol bareng Hai. Ya, dan sukses terus ke depannya. Mungkin ada di edisi Hai berikutnya, maksudnya di wawancara berikutnya ngobrol-ngobrol lagi, ada sesuatu yang baru dari lu. Udah sering banget masuk Hai. Boleh dong.